Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi pertama Ngacapruk. Jadi pada edisi perdana ini saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik bagi saya, terutama di kalangan akademisi. Nah, ini adalah terkait dengan fenomena yang namanya doktor kandidat atau PhD candidate, atau juga ada yang kadang menyebutnya sebagai master candidate. Nah, dulu pernah ramai ya di Indonesia sekitar tahun 2017 itu ada seseorang yang berkuliah di Belanda dan dia pun kalau sebut sebagai dokter kandidat juga kayaknya bukan. Tapi dia dalam tanda kutip dia berhasil mengelabui sehingga dia disebut sebagai seorang profesor ahli. Dia ahli katanya di bidang penerbangan dan roket. Bahkan seorang Najwa Shihab saja bisa sampai tertipu. Nah, sekarang muncul lagi fenomena tadi ya, yang doktor dan master candidate. Nah, yang menurut saya ini tuh agak latah ya, latah dari luar negeri. Dan di sini seseorang itu akan mungkin ya bangga, lebih bangga kalau dia disebut sebagai kandidat doktor dibandingkan disebut sebagai mahasiswa doktor. Nah, lebih lucu lagi di sini adalah istilah master candidate yang entah siapa ini yang pertama kali dia mencetuskan istilah ini. Nah, fenomena ini tidak hanya di Indonesia ya, tapi mungkin jadi makin terkenal di Indonesia, makin banyak yang menggunakannya karena memang di Indonesia, di negara kita ini pengagungan akan gelar, terutama gelar akademik itu cukup tinggi. Jadi orang yang punya gelar akademik yang banyak mentereng ya, itu cenderung bisa dibilang terlihat pintar, terlihat keren. Walaupun saya percaya ya bahwa tidak semua, ya, untuk saya juga gitu, tidak semua yang punya gelar doktor itu pasti sangat jenius. Misalnya sangat jenius seperti Einstein atau seperti Eyang Habibie ya. Tidak. Karena sepengalaman saya, lulus doktor itu tidak hanya faktor pintar saja, faktor kita pintar, kita jenius. Ada faktor eksternal lain yang bahkan mungkin kejeniusan seseorang itu tidak cukup signifikan untuk bisa mengantarkan seseorang itu lulus program doktoral. Oke, kita lihat dulu sekarang mengenai apa sih PhD candidate atau doktor kandidat ya. Nah, di sini ada sebuah web. Nah, ini web ini bisa kita lihat. Di sini adalah dari thoughtco.com. Ini understanding the definition of doctoral candidate. Nah, di sini ya. Ini yang di warna kuning kan. A student usually advance to a doctoral candidate once he or she has completed all coursework required for the degree and has passed the doctoral comprehensive exam. Okay, pass the doctoral comprehensive exam. As doctoral candidate, the student's final task is to complete the dissertation. Kemudian ada juga ini dari MIT, ini adalah blognya Graduation Admission dari MIT. Nah, ini apa sih istilahnya orang disebut sebagai doktor kandidat atau enggak? Nah, a candidate, jadi kata-kata kandidat itu adalah someone who has fulfilled all the requirements for the degree except the dissertation. Jadi di sini dapat saya simpulkan secara singkat adalah seorang, misalnya dia mahasiswa doktor itu yang sudah memenuhi segala persyaratan untuk lulus doktornya, kecuali disertasi. Dan sudah melalui semacam ujian, ini misalnya ada ujian komprehensif, mungkin bisa berupa presentasi tentang disertasi atau riset yang dilakukannya. Jadi dia sudah melalui tahapan itu, maka ini bisa disebut sebagai doktor kandidat. Nah, sepengalaman saya nih ya, persyaratan lulus untuk menempuh pendidikan doktoral itu ada banyak. Ini tergantung dari kriteria kampus masing-masing. Yang pertama yang saya pernah alami adalah saya harus memenuhi jumlah SKS. Jadi
tetap saja ya, walaupun kita kuliah dokter, biasanya kita harus ngambil SKS, walaupun SKS di kelasnya itu tidak banyak. Saya lebih banyak ngambil SKS-nya adalah SKS seminar. Di seminar lab atau zemi ya, kalau di Jepang istilahnya zemi di lab itu adalah semacam SKS yang harus diambil setiap semester. Jadi ada syarat berapa SKS yang harus diambil. Setelah itu yang paling penting yang menjadi momok yang cukup menakutkan bagi mahasiswa doktor adalah publikasi. Ini adalah publikasi di jurnal internasional. Nah, maksud saya itu paling tidak, ini menurut profesor saya, paling tidak saya sudah satu accepted dan kebetulan satu lagi submitted. Dan di kasus saya sebenarnya 2017 ketika sebelum ujian doktor pun saya satu sudah publish. Jadi satu publish dan satu accepted. Nah kemudian syarat berikutnya adalah pernah mengikuti konferensi internasional. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi menurut profesor saya saat itu, oke, kamu sudah cukup saja. Padahal saya cuma ikut 3 kali waktu itu. Dan pernah ikut juga konferensi yang levelnya lokal ya. Saya ikut 2 kali. Setelah itu untuk program yang saya ambil, saya harus ada internship 3 bulan. Internshipnya itu minimal 3 bulan. Ini harus dilakukan di perusahaan atau boleh juga dilakukan di lembaga riset. Dan itu sudah saya lakukan selama 5 bulan. Kemudian yang cukup penting lagi adalah saya harus memiliki skor bahasa Inggris. Nah, kalau di Jepang itu pakai TOEIC. Untuk doktor itu syaratnya ternyata TOEIC-nya tidak terlalu besar. Itu hanya butuh 730. Dan di sana saya memenuhi, saya mendapatkan skor 945. Jadi profesor saya ini profesornya sangat baik, alhamdulillah. Beliau itu hanya menuntut saya untuk minimum requirement. Jadi kalau bilang, oke, minimum requirement kamu sudah terpenuhi, silakan kamu bisa maju ke sidang. Itu dengan yang proses sebelumnya, saya kan bimbingan, zemi dan lain-lain itu dinilai juga sama beliau. Nah, pastinya yang namanya doktoral candidate atau PhD candidate ini bukan merupakan suatu gelar. Lebih tepatnya ini adalah semacam sebutan saja dan tidak semua negara mengakui sebutan doktoral candidate ini. Contohnya saja di Jepang, itu rasanya tidak ada mahasiswa itu yang menyatakan tadi saya sudah memenuhi syarat, kemudian ada istilahnya adalah cukang hapio atau midterm examination, itu tidak pernah disebut sebagai doktor kandidat. Ini sepengetahuan saya ya. Nah, saya juga ini saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa mungkin, tapi tolong ya. Kadang-kadang nih, terutama di masa-masa sekarang kan zamannya webinar menggunakan Zoom. Nah, ini ada pembicara-pembicara. Nah, kadang-kadang para pembuat poster itu, oh ini mahasiswa doktor, biar keren kali ya. Mungkin karena nanti dia disandingkan dengan doktor lagi, dengan profesor, sehingga dituliskan di acara itu, di webinar, si pembicara itu sebagai kandidat doktor, padahal dia masih mahasiswa doktor. Atau mungkin si mahasiswanya tersebut mungkin tidak sadar, dia, oke, saya pengen ditulis sebagai doktor kandidat di Universitas X. Kan keren ya. Padahal kita tidak perlu malu ya kalau kita menggunakan gelar S2 kita. Ini nggak salah, itu gelar itu resmi ya. Bahkan kalau bisa di ijazah kadang dituliskan seorang ini berhak menyandang gelar misalnya MSI ya, Master of Science setelah namanya. Kadang-kadang itu ditulis di dalam ijazahnya. Atau bahkan ya nggak usah malu lah, misalnya S2-nya mungkin dari kampus yang tidak terkenal tidak masalah. Atau bahkan kalau biasanya S3 itu banyaknya yang sudah tugas belajar ya, atau sedang tugas belajar, jadi tidak perlu malu juga menuliskan institusi asalnya yang mengirimkan dia untuk tugas belajar ke universitas di luar negeri. Jadi nggak usah tulis Doktor Candidate of University of X. Cukup aja mahasiswa doktor Universitas X. Ini adalah misalnya peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kan tidak salah itu. Jadi tidak perlu malu menggunakan gelar S2 jika disandingkan ya dengan pembicara lain yang sudah profesor dan doktor. Ini akan jadi apa ya? Mungkin malu ya kalau ternyata itu orang tersebut doktor kandidat tapi dia masih tahun pertama menempuh program doktoral. Ini kan masih jauh sekali dari kata lulus. Apalagi jauh dari kata kandidat. Nah, karena kalau kalian cermati ya, ini ada sebuah fakta yang cukup menurut saya agak-agak mengerikan ya.
Jadi lulus S3 itu, nah ini itu semacam apa ya, privilege. Karena tidak semua orang yang misalnya ya, berangkat ke luar negeri dengan suatu beasiswa apapun atau dengan biaya sendiri, itu bisa pulang dengan gelar. Nah, saya tidak ingin mengurangi rasa hormat kepada teman-teman saya yang mungkin saat itu atau saat ini sedang menempuh program doktoralnya. Saya harapkan semoga mendapatkan yang terbaik dan yang mungkin yang ternyata pulang pun tanpa gelar. Saya harapkan di kehidupan nyatanya, di karirnya tetap cemerlang karena ya ini hanya sebuah gelar. Ini bukan air dari dunia kalau kita tidak bisa mendapatkan gelar doktor. Karena banyak ini kasus-kasusnya adalah beberapa rekan sejawat saya juga ini mentok di disertasi itu ada. Mentok di disertasi, kemudian beasiswanya hanya 3 tahun. Sedangkan dia ternyata butuh extend atau otomatis dia butuh tambahan biaya. Karena tidak ada tambahan biaya terpaksa pulang dia mengejarkan disertasi di Indonesia tapi ternyata tidak terkejar. Akhirnya ya tidak lulus doktornya. Atau masalah yang lain yang sering terjadi adalah masalah profesor atau supervisor kita yang dalam tanda kutip kurang suportif terhadap kita atau kadang mungkin cara komunikasi kita dengan profesor kita ini kurang baik. Dan banyak hal yang lain ya. Dan ada penelitian yang dipublikasikan, ini bisa dilihat di sini bahwa nah ini untuk completion, nah ini di Amerika ya. Di Amerika itu untuk PhD saja ya. Kurang lebih dokter yang bisa lulus itu kurang lebih hanya 56% saja. Ini cukup mengerikan ya. Kemudian ini dari ANU ya, Australia University. Nah ini di sini katakan bahwa di Australia, nah ini rata-rata itu untuk lulus doktor itu butuh 4 sampai 5 tahun, sedangkan fundingnya itu sekitar hanya 3,5 tahun. Tapi di Australia ini cukup tinggi ya tingkat kelulusannya ini mencapai 70 sampai 80%. Nah, makanya di sini menurut saya sebutan doktor kandidat kalau untuk yang masih menempuh program doktoral sebaiknya tidak perlu dicantumkan di CV atau di LinkedIn ya. Sosial media tidak perlu. Cukup tuliskan saja mahasiswa doktor atau dia misalnya kalau sudah bekerja institusinya apa. Karena jangan sampai kita nanti mentok-mentok cuman disebut sebagai kandidat doktor saja tanpa pernah menyelesaikan doktoral kita. Nah, sekarang yang kedua, nah ini yang kedua, ini menurut saya agak-agak lucu, yaitu tentang master candidate. Nah, ini kok siapa gitu ya yang pertama kali mencetuskannya gitu. Ini kayaknya latah juga, ini latah dari luar negeri, jadi budaya luar negeri. Mungkin ada beberapa orang di luar negeri yang menyatakan saya adalah master candidate. Kemudian itu malah kebawa ke Indonesia. Nah, ini yang menariknya ya, di sini ada sebuah kampus di Kanada. Ini kampus di Kanada, ini kampusnya adalah The University of British Columbia, Vancouver Campus. Nah, ini menyatakan dengan terang-terangan di sini ya. Student in master's program should not identify themselves as degree candidates. For example, MA candidate. Because candidacy is not an officially recognized degree program status at the master's level, while it is at the doctoral level. Okay, the appropriate designation is to merely identify as a student. Jadi jelas-jelas dilarang, jangan sok-sokan lo pakai gelar master kandidat karena itu bukan degree. Bahkan di sini juga dijelaskan bahwa mahasiswa student in doctoral program ini may identify themselves as degree candidates only when they have been officially advanced to candidacy. Jadi kalau sudah emang boleh officially. Contohnya adalah dengan by completing all required coursework, passing the comprehensive examination and having an approved dissertation proposal. Jadi ini harus ada syaratnya. Jadi nggak boleh kita semena-mena menulis saya adalah PhD candidate. Nah, bahkan di sini ya untuk
melarang terjadi atau mencegah terjadinya misinformasi, itu dilarang penggunaan PhD-C ya, PhD candidate. Karena ini dapat membingungkan orang, jangan-jangan dia punya PhD di bidang C gitu. C itu apa ya? Misal komputer gitu kan. Bisa saja dah. Jadi jangan sampai ini terjadi. Nah, kemudian yang menarik lagi, kalau saya baca di forum internet, misalnya seperti Quora gitu, tanya jawab internet di Quora. Nah, ini kata-kata student itu digunakan kalau seseorang itu masih mengambil kelas atau masih mengambil course. Jadi kalau mahasiswa master tentu ya, itu banyak sekali course. Sedangkan kalau kandidat itu kalau dia sudah tidak ada kelas, artinya dia sudah menyelesaikan semua coursework termasuk ujiannya, itu bisa disebut sebagai kandidat dan dia tinggal menulis tesisnya saja. Nah, tapi permasalahannya ada beberapa kampus, misalnya di UK, United Kingdom, setahu saya itu kita dapat menyelesaikan master program itu by course. Cuma setahun udah dapat master ya, gelar master tanpa perlu menulis disertasi. Nah, artinya kan kalau yang by course itu dia tidak berhak menuliskan saya adalah master candidate. Nah, sedangkan yang nulis tesis pun, nah ini walaupun dia yang normal ya, master normal yang 2 tahun, dia walaupun sambil nulis tesis, biasanya dia tetap sambil ngambil kelas, nggak punya privilege khusus karena lagi nulis tesis, saya nggak ngambil kelas. Karena biasanya SKS atau kredit untuk master itu sekitar 36. Jadi kalau 2 tahun ya memang sambil nesis ya sambil kita masih ada kelas yang harus diambil. Ya sisa-sisanya lah ya. Nah, jadi penggunaan master candidate ini lebih kacau ya atau lebih rancu dibandingkan penggunaan dokter kandidat. Karena dokter kandidat untuk beberapa universitas atau kampus itu memang diperbolehkan. Tapi ini sangat tidak umum untuk kondisi di Indonesia. Nah, jadi win-win solutionnya gimana? Nah, kalau mau masih ngotot, misalnya, ini kan gelar-gelar gue, ya silakan saja. Saya tidak pernah melarang, apalagi nulis gelar panjang dari mulai STMT, Dokter Eng, silakan sampai gelar sertifikasi tulis segala macam, silakan. Itu hak Anda menuliskan gelar tersebut. Nah, termasuk kalau kalian masih mau ada yang ngotot, saya mau tulis master candidate. Paling tidak win-win solution ya. Kalau kalian masih pengen pamer saya adalah master candidate karena saya sudah dapat beasiswa X gitu, ya paling tidak kalau sudah tinggal sidang lah gitu, atau paling nggak kalau sudah tinggal nunggu wisuda kan aman ya, jadi nggak ada istilahnya gagal gitu kan karena tidak selesai. Nah gitu, jadi jangan misalnya baru keterima beasiswa LPDP ke luar negeri terus langsung pasang status di LinkedIn sebagai master candidate di kampus X. Itu yang menurut saya salah kaprah, salah penggunaan. Nah, ini masalah master candidate ini, nah ini bisa jadi semacam tuman nanti ya, nanti yang jenjang-jenjang di bawahnya bisa jadi tuman. Contohnya adalah misalnya mahasiswa swasta itu mahasiswa stres tugas akhir atau mahasiswa stres tingkat akhir, nanti dia menuliskan bahwa saya adalah calon sarjana. Oh, calon sarjana kayak nama channel YouTube ya, atau bachelor candidate. Atau mahasiswa diploma 3 ngaku-ngaku sebagai calon ahli madya. AMD, saya calon AMD. Padahal baru masuk 1 tahun. Atau lebih parah lagi, nanti mungkin saja ada anak SMA yang mungkin belum lulus SMA, dia baru mau ikut ujian SBMPTN ya. Terus ngaku sebagai saya calon mahasiswa gitu. Saya calon mahasiswa UGM, saya calon mahasiswa ITB. Kan jadi rancu ya. Sedangkan sebut calon mahasiswa itu biasanya kalau kita sudah tinggal daftar ulang gitu, sebut calon mahasiswa. Nah, setahu saya juga calon yang benar-benar legal dan diakui oleh pemerintah Indonesia, bahkan sampai ada SK-nya, itu adalah calon pegawai negeri sipil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang menyinggung. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari perbincangan ngacapruk saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.